opp Solstrand gjorde den til stein, og nå er de fjernet. Toffer Holm. Bagaimana dan apa yang akan Anda lakukan jika makhluk raksasa yang diceritakan dalam sebuah dongeng, tiba-tiba, makhluk itu muncul di dunia ini? Apakah Anda akan bersembunyi karena takut dimakan oleh raksasa tersebut? Atau, meminta foto selfie seperti banyak orang saat ini yang berfoto dengan makhluk aneh? Tapi, perlu diingat, bahwa ini hanyalah tanggapan teoritis terhadap situasi yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Seperti di video kali ini, menurut cerita dongeng, troll adalah makhluk mitologi yang tercipta dari tumpukan batu dan juga tanah. Jadi, di film yang berjudul Troll ini, kita akan diperlihatkan bagaimana sosok troll atau makhluk raksasa itu jika ia muncul di dunia. Cerita diawali dengan diperlihatkan pemandangan di sebuah gunung batu Norwegia, dan di sini juga, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak perempuan bernama Nora, yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya, yang bernama Tobias. Sambil melihat keindahan di sekitar gunung batu itu, ayah Nora menceritakan dongeng tentang troll. Pada zaman dahulu kala, saat Tai Kotok masih di Lebuan, ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu, saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang kini sudah beranjak remaja, menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng untuk anak-anak. Hingga sang ayah berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Dan benar saja, saat Nora mulai memejamkan mata, dia melihat dengan seksama di sanalah dia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. Di tahun kemudian, saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian Gunung Dovre untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta yang baru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju, karena penggalian itu dianggap telah merusak alam untuk mempercepat proses penggalian. Para pekerja itu sepakat untuk meledakkan gunung tersebut, dan setelah ledakan itu terjadi, puluhan pesawat militer langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan itu, mereka mendapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan, militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri di Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Kemudian, Perdana Menteri datang bersama penasehatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora, yang saat ini Nora berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Dalam rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan di gunung itu. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah jejak kaki. Karena, secara logika tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti, berupa rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Bingo. En av demonstrantene Dalam video itu, terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu, yang keluar dari Gunung Dovre dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu, terus berjalan ke arah selatan dan menyapu bersih setiap tempat yang dia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan di sebuah daerah bernama Lesia. Kemudian, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Di sana, Chris mengatakan bahwa dia telah menyisir wilayah itu, dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu itu. Lalu sepasang suami istri itu berkata, bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu mereka juga mendengar suara raungan sendu dari monster tersebut.
Som vind? Kanskje en slags ulefjellet på seg. Kemudian Nora meneliti jejak kaki dari monster batu itu. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil, namun, semua bukti itu seolah-olah mengarah pada satu makhluk yaitu troll tersebut. Alhasil, Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayah Nora. Hva er streitingen da? Kan du legge vekk hagla? Vi skal ikke ta deg med noe sted. Saat ini, ayah Nora dikatakan sudah lama mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Sejak dulu, bahkan sampai saat ini tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya. Sehingga, ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini akhirnya ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Oleh karena itu, ayah Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Nei, pappa. I dag. Vet så godt hvorfor de ble ut. Norge hadde landets strengeste 1943. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayah Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Bahkan saat itu, Nora sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu. Hingga akhirnya, mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Yang ternyata, troll itu sejak tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hal itu pada pemerintah. Namun, pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Bahkan pemerintah menganggap dia telah gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya. Namun, Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri saat itu. Dia merasa, troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, tapi dia yakin alam akan melawan. Men jeg lover deg, Nora, at eventyr har så vidt begynt. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah. Sehingga akhirnya, mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai pihak militer dengan menembaki troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Tapi dapat dilihat, semua itu hanyalah sia-sia. Karena, troll adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada, setiap serangan yang mereka lakukan hanya membuat troll itu semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Bahkan dia menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Jika serangan terus dilakukan seperti ini, pastinya mereka semua akan mati sia-sia. Saat itu ayah Nora pun nekat menyapa troll dan berusaha menenangkannya. Namun, saat troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerangnya dari belakang sehingga troll itu pun marah dan menghempas ayah Nora. Nyatanya, kalau saja mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Kemudian, di detik-detik kematiannya, ayah Nora pun menyebutkan istana raja dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika saja, troll itu sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Ikke så langt nå, Victor. Dette er god prosent. Tapi tak disangka, dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata, dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Kemudian berita kekacauan itu pun dengan cepat akhirnya menyebar di berbagai negara.
Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi saat ini, diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampai di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu, sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun, kepala pemerintahan dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah masyarakat di ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasional. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Vitenskapen har vært uvitende om, har siden de første rapportene de mildt sagt utrolige bildene. Saat Nora sedang berpikir, dia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal, di mana saat itu, dia sempat menyebutkan tentang raja, rumah dan istana. Tapi tak disangka, semua itu pun mengarah pada satu tempat yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding. Nama Richard Sinding beberapa kali disebut dalam buku harian ayahnya, sehingga Nora pun berpikir Richard mungkin mengetahui sesuatu. Terkait semua ini, sesampai di istana, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi yang ada di sana, dan tak disangka, istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Yang ternyata demi pembangunan itu, mereka rela membantai semua keluarga troll saat itu, sehingga tersisalah satu keturunan raja yaitu troll yang sekarang mengamuk di luar sana. Andreas. Han vil hjem. Dari semua informasi itu, maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Jika begitu, maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll tersebut yaitu cahaya matahari. Jika ditarik sekilas, mereka memang pernah melihat troll keluar di siang hari. Namun, dia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Mengetahui hal itu, Nora dan Andreas langsung bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka, sementara Andreas, dia menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional sesuai rencana. Akhirnya mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah saat itu, dan di waktu yang sama, Nora dan Andreas juga membawa kerangka kepala troll yang kemudian mereka memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris segera menyalakan beberapa lampu penerang, yang akhirnya, troll itu pun kesakitan. Melihat hal ini, Nora merasa sangat kasihan pada troll itu. Sebenarnya, bukan ini yang ia inginkan. Saat itu Nora benar-benar tidak tega mendengar raungan dari troll tersebut. Stopp dem! Jente! Skal ikke jage deg, bare gå! Nora pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk segera pergi dan kembali ke gunung. Namun, di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias, sesuai dengan nama ayah Nora, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itulah keseluruhan alur cerita film troll ini. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang saya bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.